Kemenangan MU diwarnai kontroversi. Chelsea tikung Arsenal untuk transfer Mykhailo Mudryk. Tottenham pertimbangkan rekrut Zaniolo di bulan ini. Ancelotti tahu cara hancurkan Barca di Piala Super Spanyol. FIFA selidiki dugaan pelanggaran kode disiplin timnas Argentina. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Liga Premier Inggris bertamu ke Old Trafford, Manchester City terkapar 1-2 dari tim tuan rumah. City unggul lebih dulu berkat Jack Grealish di menit ke-63. Namun demikian, sepakan Bruno Fernandes di menit ke-78 dan Marcus Rashford 4 menit berselang mengandaskan kemenangan City. Dengan hasil ini, City hanya berbeda 1 poin dengan rivalnya itu di klasmen sementara Liga Inggris 2022-2023. Di pertandingan lain, Brighton and Hove Albion sukses mengalahkan Liverpool dengan skor 3-0. Sempat imbang di babak pertama, Brighton kemudian mengkilas lepas jeda. Solly March bikin 2 gol dalam rentang 7 menit pada menit ke-46 dan 53. Danny Welbeck kemudian melengkapi kemenangan Brighton pada menit ke-81. Hasil ini membawa Brighton ke posisi 7 dengan 30 poin. Mereka unggul 2 angka dari Liverpool yang nangkring di posisi 9. Dari hasil laga lain, Brentford menang 2-0 atas Bournemouth, Everton kalah 1-2 dari Southampton, Nottingham Forest menang 2-0 atas Leicester, dan Wolves menang 1-0 atas West Ham. AC Milan ditahan imbang Lecce dengan skor 2-2. Lecce mengejutkan AC Milan ketika laga baru berjalan 3 menit dengan Theo Hernandez mencetak gol bunuh diri. Tuan rumah menggandakan keunggulan pada menit ke-23 melalui Federico Baschirotto. Milan akhirnya selamat dari kekalahan setelah 2 gol dari Rafael Leao dan Davide Calabria, memaksakan hasil imbang 2-2. 3 poin berhasil diraih Inter Milan saat menjamu Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia. Inter menang dengan skor tipis 1-0. Lautaro Martinez menjadi pahlawan Nerazzurri usai mencetak gol kilat di babak pertama dalam laga di Stadio Giuseppe Meazza tersebut. Inter masih berada di posisi keempat, sedangkan rivalnya AC Milan menghuni peringkat kedua klasmen. Gol Bruno Fernandes dalam derby Manchester menuai kontroversi. Saat itu, Rashford yang dalam posisi offside mengejar bola, namun ia tak menyentuhnya hingga bola diselesaikan oleh tendangan Bruno dan berbuah gol. Wasit Stuart Atwell berdiskusi dengan VAR dan memutuskan mengesahkan gol Fernandes. Gol ini disahkan meski Rashford berada dalam posisi offside karena penyerang timnas Inggris ini dianggap tak terlibat langsung dalam proses gol Fernandes. Ini merujuk pada Law of the Games FIFA 2022-2023, aturan 11 soal offside poin 2. Sementara itu, manajer Manchester City Pep Guardiola kesal dengan gol Bruno Fernandes. Guardiola meyakini wasit menguntungkan setan merah karena faktor tuan rumah. Chelsea sukses tikung Arsenal. The Blues dikabarkan telah sepakat dengan Shakhtar Donetsk untuk transfer Mykhailo Mudryk. Dikutip ESPN, kesepakatan transfer mencapai 100 juta euro atau 1,63 triliun rupiah. Si Biru akan membayarkan ke Shakhtar sebesar 70 juta euro atau 1,14 triliun rupiah di muka dan 30 juta euro atau 491 miliar rupiah berupa bonus-bonus seperti memenangi Liga Champions, Premier League, dan performa individu. Winger Ukraina itu dijadwalkan melakoni tes medis di London pada Minggu 15 Januari. Jurgen Klopp meminta maaf atas kekalahan Liverpool melawan Brighton 0-3 pada Sabtu malam. Dia mengakui performa timnya sangat buruk. Di sisi lain, ia menyanjung tim tuan rumah. Brighton adalah tim yang lebih baik. Itu memang pantas. Mereka bermain sangat baik. Itu adalah tim yang sangat terorganisir melawan tim yang tidak terlalu terorganisir, kata Jurgen Klopp. Winger muda Real Madrid Rodrygo Goes gemetar saat menemui pemain idolanya Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Seperti diketahui, CR7 mengunjungi sesi latihan Real Madrid jelang final Piala Super Spanyol melawan Barcelona. CR7 pun bertemu anak muda Brazil tersebut yang tangan kanan sang winger itu
terlihat gemetaran saat berjumpa dengan sang mega bintang. Dalam sesi konferensi pers Sabtu 14 Januari, Benzema menjawab pertanyaan soal relasinya dengan Cristiano Ronaldo yang sempat datang ke tempat latihan Real Madrid. Hubungan keduanya dianggap retak karena tak ada foto bersama. Benzema pun memberikan klarifikasi soal hubungannya dengan CR7. Ia menegaskan mereka berteman meski tak harus diperlihatkan lewat foto. Leeds United telah memecahkan rekor transfer mereka untuk mendatangkan Georginio Rutter dari Hoffenheim seharga 35,5 juta pounds atau 656 miliar rupiah. Kepindahan pemain internasional Prancis U21 itu melampaui rekor biaya transfer klub sebelumnya sebesar 27 juta pounds yang dibayarkan untuk Rodrigo dari Valencia pada Agustus 2020. Rutter sendiri diikat kontrak 5,5 tahun di Ellerbrook. Situasi Nicolo Zaniolo di AS Roma semakin mencekam setelah dia terang-terangan dicemooh oleh sebagian fans saat menang 1-0 Coppa Italia atas Genoa. Penampilannya baru-baru ini dan sikap umumnya telah mengganggu hierarki klub, dan dengan kontraknya akan berakhir pada Juni 2024, tidak ada kemajuan dalam menegosiasikan kesepakatan baru. Menurut pakar transfer Sport Italia dan Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedula, Tottenham sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu di bulan Januari. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku tahu cara menghancurkan Barcelona di final Piala Super Spanyol. Pria Italia itu mengatakan bahwa Madrid harus kuat di setiap lini untuk bisa meraih kemenangan. Ancelotti menegaskan El Real harus melakukan serangan dengan tajam dan akurat. Selain itu, permainan bertahan yang solid juga diberlakukan bagi Los Blancos untuk bisa mengalahkan Barcelona. Wolverhampton Wanderers hampir menyelesaikan penandatanganan pemain sayap Spanyol Pablo Sarabia dari PSG. Diperkirakan transfer akan selesai awal pekan depan, dengan Sarabia menjadi rekrutan ketiga Wolves sejak Lopetegui ditunjuk sebagai penerus Bruno Lage pada November. Dua transfer sebelumnya adalah Matheus Cunha dan Mario Lemina. FIFA mendakwa timnas Argentina yang disebut membuat 3 pelanggaran di Piala Dunia Qatar. Dalam aturan FIFA, Argentina disebut melanggar pasal 11 yang mengatur tentang perilaku ofensif dan pelanggaran prinsip fair play, pasal 12 yang mengatur tentang kesalahan pemain dan official, dan pasal 44 yang mengatur tentang peraturan pemasaran. Kabarnya, investigasi akan segera dilakukan FIFA. Argentina disebut bisa memberi tanggapan atas dakwaan tersebut. PSG mengancam akan keluar dari Stadion Parc des Princes sebagai kandang mereka terkait dengan kepemilikan stadion. PSG telah bermain di stadion itu sejak 1974, tapi diyakini perlu renovasi signifikan yang akan menelan biaya sekitar 500 juta euro. Manajemen PSG bersedia mendanai pekerjaan itu, tetapi hanya jika mereka diizinkan untuk membelinya. Rencana ini telah ditolak oleh wali kota Paris yang mengatakan bahwa Parc des Princes tak akan dijual. Menerima penolakan tersebut, PSG kemudian murka. Mereka beralasan bahwa penolakan tersebut akan merugikan keuangan pembayar pajak. Kostum Lionel Messi memecahkan rekor sebagai yang termahal dalam lelang yang dilakukan klub. Kostum yang dimaksud adalah yang dipakai Messi saat melawan Angers. Jersey PSG La Pulga mengalahkan rekor yang pernah ditorehkan Kylian Mbappe. Dalam sebuah lelang yang masih berlangsung, rekor harga kostum bernomor punggung 30 milik Messi itu mencapai 360,673 juta rupiah. Sebelumnya, lelang kostum Mbappe dihargai tak lebih dari 15.017 euro atau sekitar 246,125 juta rupiah. Inter Milan menemukan diri mereka dalam posisi yang sulit karena kontrak Skriniar mulai berakhir. Pasalnya, PSG kini telah menawarkan kontrak yang menguntungkan dalam upaya untuk memikat bek Slovakia itu. Inter telah mengirim pemain berusia 27 tahun itu dengan tawaran terakhir mereka dan sekarang menunggu tanggapannya. Seperti yang dilaporkan Football Italia, Inter tidak tertarik untuk terjebak dalam posisi ini lagi dan telah memulai pembicaraan kontrak awal dengan Calhanoglu dan Bastoni untuk memahami kemungkinan perpanjangan kontrak. Pertanyaan soal tambahan pemain baru di bursa transfer musim dingin 2023 membuat pelatih Liverpool Jurgen Klopp meradang. Klopp mengingatkan bahwa pemain baru tidak akan menyelesaikan masalah Liverpool secara serta-merta. Pria yang melejit namanya saat menjadi juru taktik Dortmund tersebut tidak menampik
Ia jengah ditanya terus soal pemain baru. Menurut sosok berusia 55 tahun itu, yang bisa dia dan Liverpool lakukan adalah menunggu para pemain yang cedera untuk kembali pulih. Bologna sedang mencari winger baru bulan ini untuk melapis Riccardo Orsolini yang merupakan bagian inti dari skuad di Emilia-Romagna. Menurut kabar dari Football Italia, Il Rossoblu tertarik untuk mendatangkan pemain muda Manchester United, Facundo Pellistri, dengan status pinjaman. Manchester United sendiri bersedia membiarkan pemain berusia 21 tahun itu pergi dan terbuka untuk pembicaraan transfer. Barcelona mendapatkan pesaing untuk merekrut gelandang Wolves, Ruben Neves, pada 2023. Menurut laporan sebelumnya dari Mundo Deportivo, agen Neves, Jorge Mendes, sedang mengerjakan kesepakatan antara Wolves dan Barcelona dengan pihak Liga Premier menuntut sekitar 40 juta euro untuk pemain 25 tahun itu. Tapi kini, laporan dari Football Espana menyebut Newcastle juga sedang memantau situasi Neves yang memasuki 18 bulan terakhir dari kontraknya. Piala Dunia Klub FIFA akan bergulir pada 1 hingga 11 Februari 2023 di Maroko, di mana 7 tim akan bersaing menuju gelar juara dunia. Salah satunya adalah Real Madrid yang akan mewakili benua Eropa. Undian Piala Dunia Klub telah dilakukan pada Jumat 13 Januari, sore waktu Indonesia Barat. Real Madrid akan menghadapi salah satu dari Seattle Sounders yang merupakan klub Amerika Serikat atau Al Ahly, klub sepak bola dari Mesir, dan Auckland City dari Selandia Baru di babak semifinal yang akan bergulir pada Rabu 8 Februari 2023. Klub Liga Inggris Wolves telah menyelesaikan penandatanganan gelandang Nice Mario Lemina. Wolves mendatangkan sang pemain dengan bayaran yang diyakini sekitar 11 juta euro. Mantan pemain Southampton itu telah menandatangani kontrak 2,5 tahun dengan opsi 1 tahun lagi. Mario adalah pemain yang bagus, kata bos Wolves, Julen Lopetegui. Arsenal didenda 40.000 pounds atau sekitar 738,9 juta rupiah oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA pada Jumat 13 Januari karena gagal mengendalikan pemain mereka selama laga Liga Inggris melawan Newcastle United yang berakhir imbang tanpa gol 4 Januari lalu. Wasit menolak klaim para pemain Arsenal atas tendangan penalti di menit-menit akhir dan para pemain The Gunners mengkonfrontasi wasit Andrew Medley yang mengajukan penalti karena diduga tangan seorang pemain Newcastle menyentuh bola. Selama periode negosiasi antara Manchester United dan Real Madrid, MU tidak menunjukkan performa yang tepat. Usai kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion, mereka lalu disikat 0-4 oleh Brentford. Kekalahan telak itu disaksikan Casemiro yang menonton lewat televisi di rumahnya di Madrid. Namun bukannya jadi malas bergabung, ia justru melihat sisi positif dari hasil itu. Keinginan untuk pindah ke MU makin menggebu-gebu. Casemiro melihat celah yang bisa diperbaiki jika ia datang ke Old Trafford. Ia bahkan mengirim pesan kepada agennya, katakan pada MU, saya akan menyelesaikan masalah ini. Tyler Adams terpilih sebagai pemain pria terbaik Federasi Sepak Bola AS untuk pertama kalinya pada Jumat 13 Januari. Adams menerima 71,6% suara, diikuti oleh pemenang 3 kali yakni Christian Pulisic dengan 14,7%, Matt Turner dengan 8,2%, Anthony Robinson, dan Tim Ream. Pemungutan suara pemain terbaik tahun ini dilakukan di antara Dewan Direksi, pelatih kepala Major League Soccer dan United Soccer League, media, mantan pemain, serta penggemar yang surat suaranya berbobot 15%. Bintang Argentina Lionel Messi sempat dikabarkan ditawari untuk pindah ke klub Arab Saudi Al Hilal. Messi dikabarkan disodorkan proposal sebesar 245 juta pounds untuk pindah ke Timur Tengah. Namun pengamat sepak bola Spanyol Guillem Balague mengungkapkan bahwa tidak pernah ada tawaran kepada La Pulga. Tidak hanya tidak masuk akal untuk mendekatinya dengan tawaran itu juga sebenarnya tidak ada. Terang Balague dikutip dari BBC. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, post di sosial media kalian, dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!